Ya, selamat pagi anak kami sekalian. Salam sehat untuk kalian yang di rumah. Kali ini kita akan belajar tentang cerpen. Silakan dibuka buku paketnya halaman 50. Salam sehat anakku. Salam jumpa kembali dengan Pak PS. Kita sekarang belajar tentang cerita pendek atau cerpen. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerpen adalah karangan prosa atau cerita yang mengisahkan kehidupan manusia dengan orang-orang di sekitarnya pada suatu waktu atau pada suatu ketika. Makanya dikatakan cerpen atau cerita itu pendek karena peristiwa yang terjadi pada cerpen itu adalah waktu seketika. Bagaimana dikatakan waktu seketika? Waktu sesaat. Salah satu contoh, ketika ada kisah di kantin atau di ruang kelas dan ada tokoh-tokohnya, maka kalau kita susun itu peristiwa itu sudah dapat disebut dengan cerpen. Jadi yang membedakan cerpen dengan karangan lainnya termasuk novel adalah tadi dikatakan cerpen itu adalah peristiwa sesaat atau seketika. Jadi sesaat itu singkat, makanya pendek. Sedangkan novel itu adalah karangan prosa, karangan panjang. Berarti waktu yang digunakan di sana bukan singkat, tetapi waktu yang panjang. Itulah yang membedakan cerpen dengan novel. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mau mengenal dan mengidentifikasi ya unsur-unsur pembangun cerpen. Tadi mengenai pengenalan cerpen sudah. Ceritanya bukan cerita itu yang singkat, tetapi waktu yang digunakan pada cerpen itu yang singkat. Waktu seketika, waktu sesaat. Terus kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Apa yang membangun cerpen itu? Apa yang membuat cerpen itu ada? Maka unsur pembangun cerpen ada dua. Unsur pembangun cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang digali dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang digali dari luar cerpen itu sendiri. Sekarang kita masuk pada unsur intrinsik sebuah cerpen. Tadi saya katakan unsur intrinsik cerpen itu adalah unsur pembangun cerita yang dibangun dari dalam cerpen itu sendiri. Apa saja
unsur intrinsik cerita cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema cerita. Tema cerita merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah cerita cerpen. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Oleh karena itu, tema bersifat menjiwai seluruh bagian cerita itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah cerpen dapat bertema keadilan, persahabatan, kecerdikan, percintaan, perjuangan, dan banyak lagi tema-tema yang lain. Pengertian cerpen dengan bahasa saya sendiri adalah bahwa tema adalah hal yang dibicarakan dalam cerita. Jadi kalau kita baca cerpen sampai selesai, apa yang dibicarakan dalam cerita itu? Itulah tema. Contoh, percintaan, persahabatan, perjuangan. Jadi kalau cerpen itu bercerita tentang perjuangan seseorang, temanya perjuangan. Mungkin seseorang itu dari yang sangat sakit sekali untuk bisa dapat sekolah. Lalu dia bekerja sama orang lain supaya bisa dapat uang sekolahnya, uang bukunya, sampai dia berhasil, maka temanya itu adalah perjuangan. Itulah unsur intrinsik yang pertama. Yang kedua, unsur pembangun cerpen yang kedua adalah setelah tema adalah alur. Alur cerita adalah jalannya cerita. Istilah yang lain, alur cerita itu adalah peristiwa yang jalin menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Sebuah rangkaian peristiwa dapat terjalin berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian, atau hubungan sebab akibat. Jadi, jalinan berbagai peristiwa, baik secara lurus maupun secara sebab akibat, membentuk satu kesatuan yang utuh, padu, dan bulat dalam suatu prosa atau karangan atau cerita. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Sebuah cerita harus mempunyai tokoh. Tokoh artinya orang yang berperan di dalam cerita. Ya, orang yang berperan di dalam cerita. Atau orang-orang yang ditampilkan dalam suatu cerita. Sedangkan penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas. Pelukisan gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh tersebut. Jadi tokoh atau penokohan itu adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh. Karakter yang dimiliki oleh tokoh. Jadi sifat atau karakter itu dapat kita ketahui dari cara berbicaranya, perbuatannya, dan lain-lain. Sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh itu sendiri. Ya, itulah tentang penokohan. Jadi penokohan ini dapat kita lihat atau dilakukan secara langsung.
Jadi kalau dilakukan secara langsung, kita akan dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Dapat dilakukan secara tidak langsung. Ya, sifat tokoh ini dapat kita lihat secara tidak langsung, yaitu yang diceritakan oleh si pengarang. Kemudian tokoh ini ada 3. Tokoh utama dan tokoh utama. Jadi ada 3 ini. Tokoh utama sebagai tokoh yang disukai. Yang kedua, tokoh yang kurang disukai. Dan yang ketiga adalah tokoh pembantu. Kemudian unsur pembangun atau unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, suasana terjadinya peristiwa. Itu artinya latar. Jadi latar ini, kalau kita membaca sebuah cerpen, lalu ada pertanyaan, di mana si tokoh atau di mana si A, tokoh cerita A, melakukan pekerjaan? Kalau sesuai dengan apa yang ada dalam cerita, di kamar contohnya, atau di serambi depan, atau di halaman, maka latar tempatnya adalah di kamar, di serambi, di halaman. Kemudian latar itu kapan tokoh A melakukan kegiatan ini? Kalau memang sore hari, pagi hari, malam hari, atau pulang sekolah, maka itulah latar waktu. Latar suasana. Bagaimana situasi tokoh A melakukan perbuatan itu? Kalau memang dia senang hati, sedih, maka itu adalah latar suasana. Kemudian yang kelima, unsur pembangun cerita, unsur intrinsik cerita itu adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara si pengarang menempatkan diri di dalam karangannya. Cara si pengarang menempatkan diri di dalam karangannya. Atau posisi si pengarang di dalam karangan. Atau cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Jadi, sudut pandang itu ada 2. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama yang disebut dengan akuan sertaan atau sudut pandang sentral. Apa artinya sudut pandang orang pertama? Sudut pandang orang pertama artinya bahwa si pengarang itu sendiri yang menjadi tokoh utama di dalam ceritanya. Bagaimana sebuah cerita yang menggambarkan si pengarang itu sendiri yang menjadi tokoh utama dalam ceritanya. Akan saya berikan contoh kepada anak-anak sekalian. Kalau kalian saya suruh untuk membuat sebuah karangan yang berjudul Kegiatanku Selama Libur atau Cita-citaku, itu judulnya. Lalu apa yang kamu buat? Kalau aku tamat dari sekolah ini, akan berlanjut lagi ke sekolah ini, akan berlanjut supaya tercapai ini. Selalu ada kata-kata aku atau saya. Siapa itu si aku atau si saya itu? Adalah kamu yang membuat cerita, yang mengarang. Maka sudut pandang seperti itu disebut dengan sudut pandang orang pertama. Atau disebut juga itu sudut pandang sentral. Berpusat pada si pengarang. Sentral artinya pusat. Lalu sudut pandang yang kedua
sudut pandang berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi tidak ada sudut pandang orang kedua di dalam cerita. Ya. Di mana sudut pandang orang ketiga itu adalah si pengarang di luar cerita. Tadi sudut pandang orang pertama si pengarang di dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga si pengarang di luar cerita. Jadi kalau si pengarang di luar cerita siapa saja dibuat tokohnya? Orang lain. Itulah tokoh ceritanya. Ya. Makanya sudut pandang orang ketiga itu disebut juga itu sudut pandang dia ansertaan. Ya. Jadi ciri-ciri sudut pandang orang ketiga, dia membuat tokohnya orang lain. Si Andi, si Indah, dia, ia. Inilah ciri-ciri sudut pandang orang ketiga. Sedangkan ciri-ciri sudut pandang orang pertama selalu menggunakan tata aku di dalam sebagai tokoh di dalam ceritanya. Dan berikutnya yang menjadi unsur intrinsik sebuah cerita adalah gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah susunan perkataan yang terjadi, baik disengaja ataupun tidak disengaja, dengan maksud untuk meninggalkan kesan bagi si pendengar. Itulah artinya gaya bahasa atau majas. Susunan perkataan yang terjadi, baik disengaja ataupun tidak disengaja, dengan maksud untuk meninggalkan kesan bagi si pendengar. Jadi gaya bahasa tujuannya adalah untuk memperindah ya bahasa itu. Jadi tokoh supaya menarik ceritanya, ada baiknya dia menggunakan gaya bahasa yang dapat meninggalkan kesan bagi si pembaca. Jadi cara tokoh itu menyampaikan gaya bahasa boleh dia secara sengaja, boleh secara tidak sengaja. Bagaimana dikatakan seseorang itu bergaya bahasa tapi dia tidak sengaja mengucapkannya. Salah satu contoh kita buat saja yang di rumah kalian. Mungkin orang tua kita di rumah kadang dia capek. Kadang dia capek saat dia pulang kerja dari rumah, ya. Dia pulang kerja dari rumah, terus capek, dia membawa hasil bumi, lalu dia sampai ke rumah. Dia mau menurunkan barang yang dibawanya ini. Apa katanya? Nggak mati katanya. Padahal dia nggak mati kan. Lalu ketika orang tua kita mengatakan seperti itu, ada kesan yang timbul. Kesan apa? Dia sudah sangat capek. Maka dia mengucapkan bahasa itu dengan tidak sengaja. Makanya dikatakan dari susunan perkataan yang terjadi, baik disengaja ataupun tidak disengaja, dengan maksud untuk meninggalkan kesan bagi si pendengar atau si pembaca. Dan unsur intrinsik yang selanjutnya, karena di buku kita unsur intrinsiknya hanya 5 dibuat, kurang lengkap, tetapi saya tambahi 2 lagi. Unsur intrinsik yang ke-7, yaitu amanat. Jadi amanat itu adalah pesan yang disampaikan si pengarang kepada si pembaca. Jadi dari mana kita ambil amanat itu? Dari setelah kita membaca sebuah cerpen itu sampai selesai, apa hikmahnya yang dapat kita tiru dan yang tidak dapat kita tiru dari peristiwa yang dilakukan oleh contoh dari cerita itu. Ketika apa yang dapat kita tiru dari cerita itu dan apa yang kita tidak perlu tiru dari cerita itu, maka itulah yang disebut dengan amanat. Jadi untuk pertemuan berikutnya akan kita pelajari lebih mendalam tentang majas dan tentang bagaimana sebuah cerpen itu dipahami.
Demikian untuk pagi ini. Salam sehat untuk kalian yang di rumah. Sampai jumpa kembali.